Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali menjumpai Anda di rumah dan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara begitu kaya akan potensi sumber daya alamnya. Banyak sekali potensi-potensi ini yang akhirnya berkontribusi menjadi pendapatan asli daerah kita dan juga menyumbangkan banyak hal yang akhirnya membuat daerah kita ini menjadi incaran para investor. Telah bergabung bersama kami juga di sini Bapak Ridwan Boji STMT selaku Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir. Mengapa beliau sengaja kami hadirkan di sini? Karena memang pada pembahasan kali ini kami ingin lebih fokus lagi tidak hanya mengenal bahwa pertambangan sebagai potensi unggul di Sulawesi Tenggara, tapi rupanya banyak sumber daya mineral lain yang rupanya juga menjadi tupoksi di ESDM dan tentu ini pasti akan berpengaruh Pak pada PAD kita. Langsung saja mungkin Pak Ridwan bisa menjelaskan sebenarnya secara umum potensi di Sulawesi Tenggara ini seperti apa sih dari berbagai sektor selain pertambangan. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih pertama-tama kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit bagaimana wawasan pengetahuan tentang sektor ESDM itu untuk di daerah. Benar, seperti itu. Pertama satu, ESDM. ESDM itu mengurusi masalah bagaimana perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan di sektor energi sumber daya mineral. ESDM itu sendiri selama ini kita mengenal hanya mineral batu bara. Begitu ESDM selalu pertambangan. Padahal kita tidak melulu seperti itu. Bahwa urusan ESDM itu kita masih mengurus ketenaga listrikan. Nah, untuk di daerah itu urusan pemerintah daerah. Bagaimana jaringan listrik itu sampai ke pelosok. Bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan akses terhadap infrastruktur kelistrikan itu. Nah, itu tugas pemerintah kami, SDM. Berikut, kita juga sekarang ini tidak hanya listrik, tapi dengan makin menipisnya energi fosil, ya sekarang lagi dikembangkan bagaimana pengembangan energi terbarukan, karena tahu bahwa sekarang energi fosil kita, batu bara, kemudian minyak bumi, itu makin tipis. Apalagi kita ditantang dengan masalah, yang kebijakan nasional sekarang kemudian yang diadopsi dari kebijakan internasional masalah gas rumah kaca kan begitu ya, yang juga zero oksigen apa semua kan. Nah, itu juga salah satu juga yang mendorong kita bagaimana sekarang pengembangan energi terbarukan. Nah, baik di pusat maupun di daerah itu kami itu ada urusan tersendiri, program tersendiri. Nah, kemudian kita juga ada geologi. Ada geologi juga ada ya juga Pak? Geologi yang diurus yang SDM itu. Nah, geologi juga itu tidak kalah penting. Geologi bagaimana menemukan potensi sumber daya kita, baik di bidang mineral batu bara maupun ke geologi lain maupun unsur-unsur misalnya panas bumi apa semua yang ada di kita itu urusan geologi. Nah, seperti itu. Jadi begitu kompleks sebenarnya. Begitu kompleks sebenarnya urusan di SDM. Jadi tidak melulu begitu kan di SDM selalu pertambangan, karena tidak selalu seperti itu. Walaupun memang secara yang lebih kita lihat bagaimana berdampak langsung bagi masyarakat maupun pemerintah itu memang itu yang pertambangan. Nah Pak, saking kompleksnya ini kan berarti begitu beragam sebenarnya permasalahan yang ada di Dinas ESDM. Tapi sebelum mungkin kita ke hal yang lain, untuk di sektor pertambangan sendiri ya siapa sih yang tidak kenal banyak sekali investor yang sudah masuk ya Pak. Bahkan di beberapa kabupaten yang memang menjadi lahan tambang istilahnya di situ. Nah, mereka juga sudah kita tahu bahwa memang memberikan sumbangsi yang cukup besar. Pak, kalau kita memang membaca ini kan dari situasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Lantas bagaimana melihat kalau kita sandingkan dengan ya kita tahu bahwa lama-kelamaan yang namanya hasil bumi ini kan pasti akan habis, Pak. Betul. Ini untuk melihat dinamika yang seperti ini bagaimana Iya, baik. Terima kasih. Nah, saya memperjelas sedikit. Pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua sebenarnya untuk perhatikan. Pertama, sumber daya alam yang terbarukan, sumber daya alam terbarukan kan gitu. Nah, kami ini ada di posisi sumber daya alam terbarukan gitu. Kalau sumber ada yang lain misalnya kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, itu kan sumber daya alam yang terbarukan. Jadi kalau habis masih dibudidaya lagi, dibudidaya lagi kan begitu. Sementara sumber daya mineral ini itu tidak terbarukan. Karena kenapa? Memang proses terbentuknya membutuhkan proses geologi yang panjang. Tidak 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun tidak cukup.
seperti itu. Jadi memang prosesnya panjang. Jadi kalau kemudian dikatakan kenapa kita mulai pertama harus hati-hati, karena kenapa? Kalau tidak hati-hati kan pertama satu, kalau itu dikelola secara sporadis, ya kita sudah tahu bagaimana pengalaman negara-negara tambang sebelumnya itu begitu kalau tidak secara bijaksana dikelola, itu daerah itu kan betul-betul tiba-tiba naik, kemudian jatuh lagi ke belak, kan gitu. Karena begitu habis tidak ada lagi. Nah seperti itu. Makanya kita butuh pengolahan pertambangan kita itu bagaimana secara terencana, kan begitu, tidak harus mulai sekaligus, kita harus habis sekaligus, kan begitu. Kita habis sekaligus, harus bertahap. Apalagi kita tahu, kita harus sadar bahwa satu, kita ini menjadi incaran negara-negara industri, negara maju. Kalau bilang imperialis lah, untuk sumber daya alam kita, seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan perencanaan. Dan hal ini sudah menjadi ini ya Pak, bahwa fokus dari pihak ESDM sendiri untuk bagaimana bisa mensosialisasikan serta menjaga, mengontrol gitu segala potensi ini. Bagaimana Pak? Baik, kalau terkait dengan itu, baik. Pertama satu, kita ini kan dibatasi kewenangan. Khusus daerah dan provinsi. Kemarin masih ada Undang-Undang 4. Undang Batubara, kemudian masih Undang 32 sebelum diganti Undang 23. Kan total kewenangan mineral batubara ada bagian urusan antara pusat dan daerah. Nah, begitu. Jadi setelah Undang-Undang 3 tahun 2020 kemarin yang berubah Undang 4, itu total kewenangan pengelolaan mineral batubara itu ditarik ke pusat semua. Oh gitu. Jadi sudah wewenang pusat Pak ya? Jadi kita pembinaan, pengawasan apa semua itu semua dilakukan di sana. Jadi kami kemarin 4 tahun itu vakum. Karena kenapa? Kami tidak bisa membuat kebijakan tentang batubara karena kenapa? Karena terkait dengan kewenangan. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin 2022, pertengahan kemarin itu ada peraturan presiden tentang pendelegasian sebagai urusan mineral batubara kepada pemerintah daerah, kami di gubernur. Nah, itu juga yang dikembalikan ke daerah itu adalah urusan mineral bukan logam dan batuan. Yang dulu kita kenalnya tambang C gitu. Itu yang dikembalikan ke daerah. Tapi mineral logam, batubara itu semua ke pusat semua. Mineral logam seperti kayak macam nikel, emas, tembaga, apa itu pusat semua gitu. Dan hal inilah yang mungkin menjadi agak sedikit akhirnya keterbatasan ya. Keterbatasan di daerah untuk melakukan mengontrol lebih dekat terhadap bagaimana pengolahan pertambangan kita di daerah. Tapi terlepas dari itu Pak, tentu kan pasti ada upaya-upaya lain ya, walaupun mungkin ada keterbatasan di sini. Ya upaya lain yang dimaksud adalah bagaimana mungkin mensosialisasikan atau ya memberikan informasi lah terkait ya dampak-dampak yang terjadi apabila memang hal tersebut tidak diindahkan gitu. Nah ini bagaimana? Apakah juga dilakukan ke para pihak-pihak mungkin daerah yang memang di situ wilayah tambang gitu Pak? Iya, untuk sosialisasi langsung ke daerah, ke para masyarakat itu kita agak kesulitan masalahnya. Karena kan begitu bicara sosialisasi, ada urusan namanya pembinaan, kan begitu. Pembinaan dan pengawasan. Nah, fungsi pembinaan apa yang bisa kita lakukan? Katakanlah seperti ini. Kami pembinaan aspek keteknikan maupun pengusahaan. Nah, aspek pengusahaan itu misalnya bagaimana tata kelola usahanya, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana tata kelola pelaksanaan hubungan dengan masyarakat. Itu yang kami bisa akses lagi ke sana. Nah, seperti itu. Namun demikian tetap kami tidak berlepas tangan. Karena memang ya kami juga masih menganggap bahwa kami merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Jadi kami masih bisa mengkoordinasikan karena semua pengambilan keputusan decision maker itu ada di sana, bukan di daerah. Sudah di pusat jadi ya Pak. Kami tetap menyampaikan semua apa yang masuk ke kami koordinasikan di pusat bahwa terjadi hal seperti ini, bagaimana langkah-langkah pengendaliannya seperti ini. Tapi sampai sejauh ini semua pihak koordinasi dan ini bagaimana Pak? Apakah aman-aman saja? Saya kira aman saja selama ini. Nah, pihak-pihak mana saja yang memang juga ya pasti ada kolaborasi yang dilakukan. Ini kan bukan hanya tugas dari pihak ESDM saja ya Pak ya. Ini bagaimana Pak dengan pihak-pihak eksternal lain? Kalau pihak eksternal selama ini kita kan ada terkait dengan masalah masyarakat ya. Kita kan sekarang ada namanya forum CSR ya. Nah, sebenarnya itu forum CSR yang dibentuk kemarin kan memang diinspirasi oleh CSR di bidang pertambangan, walaupun kemudian nanti forum CSR itu melibatkan semua. Kelebihan CSR kan CSR kan umum, semua koperasi punya CSR kan begitu. Nah, itu kita ada forum tersendiri untuk itu. Jadi itulah yang memang itu yang bisa sarana instrumen yang bisa kita
untuk menggunakan itu. Oke, baik. Nah, selain juga tadi Bapak kita menjelaskan terkait pertambangan ya, karena memang kan pertambangan ini cukup hits ya, sangat memang mendominasi. Tapi terlepas dari itu kan rupanya juga banyak memang tupoksi yang dilakukan oleh SDM sendiri. Jadi bukan urusan tambang saja gitu ya, Pak. Tadi ada ya geologi gitu, fosil dan lain-lain. Nah, untuk yang pihak ataupun tupoksi-tupoksi lainnya ini bagaimana Pak untuk di ESDM sendiri? Maksudnya permasalahan, apakah ada permasalahan lain juga selain memang di pertambangan gitu? Ya, kalau sektor SDM yang permasalahan yang sering muncul, artinya dekat masyarakat, ya yang paling terkait Energi ya? terkait listrik. Okay. Pertama satu, wilayah kita tersebar. Nah, kita ada hambatan itu misalnya satu, misalnya untuk membangun jaringan listrik yang daratan ya. Iya, di daratan. Itu kadang kita terhambat infrastruktur untuk masuk ke aset ke suatu wilayah, dan begitu. Nah, kami, contoh yang kami bisa kasih contoh kemarin waktu Launti, itu kan susah kali PLN masuk ke sana kemarin, karena infrastruktur ke sana tidak ada. Nah, unsur infrastruktur masuk itu misalnya jalan, kan kalau macam itu harus melewati kawasan hutan, sulit untuk masuk. Iya, karena pasti akan terganggu juga aksesnya ya, Pak ya? Karena itu untuk mendapatkan, untuk menembus kawasan hutan itu punya izin. Nah, itu yang dia menjadi kendala ya. Kendala ya, itu satu yang masalah yang akses akibat hambatan tata ruang misalnya kawasan hutan. Kemudian juga kita ini kepulauan juga. Kalau di kepulauan apa memang yang masih menjadi? Kalau kepulauan kan sulit kan PLN jaringan masuk kan. Nah, kecuali misalnya kepulauan ibu kabupaten ya, seperti kita ada Wakatobi, ada Konawe Kepulauan, ada kepulauan besar misalnya ada Kabaena, itu itu PLN masuk ke sana. Jaringan listrik PLN itu masuk memang ke sana. Apalagi Kabaena kalau tidak salah bulan ini ya Pak sudah melakukan launching ya. Iya. Yang 1000 nih, mohon maaf yang 24 jam itu ya. 24 jam listrik. Itu sudah ya dilakukan? Itu kemarin sudah. Kemarin sudah dikoordinasikan untuk bagaimana Pulau Kabaena itu bisa yang tadinya cuma 12 jam. Jadi 24 jam. Dan itu pihak ESDM juga ikut terlibat? Iya benar. Nah itu boleh mungkin Pak dijabarkan seperti apa sih pada saat itu akhirnya prosesnya cukup pasti panjang dan gimana Pak? Iya benar sekali. Memang kemarin proses itu ya kami bersama-sama dari pemerintah kabupaten. Nah kebetulan PJ Bupati sekarang kan apa namanya Bapak Burhanuddin kan mantan kepala dinas energi. Oh iya, Masya Allah. Jadi pasti ada beliau ini. Beliau tahu persis bagaimana kemudian untuk apa namanya begitu dia masuk di sana dia bagaimana ternyata lihat itu satu pulau yang besar itu ternyata listriknya itu belum 24 jam masih 12 jam kan begitu. Nah, begitu dia masuk ya beliau kan paham dan kemudian beliau koordinasi dengan kami bagaimana langkah-langkahnya ya sudah kami bangun koordinasi dengan PLN wilayah di Makassar. Kami ke sana ke wilayah kami untuk bagaimana supaya Pulau Kabaena itu bisa 24 jam. Jadi memang itu prosesnya. Cukup panjang ya, membutuhkan waktu berapa lama Pak pada saat itu? Kemarin ya sekitar 6 bulan lah kayak kemarin. Kita jaringannya kan sudah ada, cuma dengan kebijakannya itu ya tinggal mengurus hal itu ya. Itu bisa 24 jam itu. Alhamdulillah. Dan ini pasti menjadi kabar gembira juga untuk masyarakat Kabaena ya Pak. Karena mohon maaf sebelumnya butuh waktu berapa lama mereka menunggu akhirnya bisa 24 jam Pak? Wah. Mereka dari awal yang memang tidak ada listrik kan sama sekali Pak ya? Iya awal tidak ada listrik, tapi kalau jaringan listrik Kabaena itu kan sejak 5 tahun yang lalu sudah listrik. Sudah ada listrik 5 tahun yang lalu. Cuman itu katakan tadi hanya 12 jam maksimal. Iya, jadi bayangkan saja ya pemirsa, bahkan kalau mungkin pagi ini bisa menikmati listrik, ya sampai sebentar jam 6 ya, setelah jam 6, mohon maaf kayaknya tidak dulu, nanti besok lagi. Jadi pasti kan akan mempengaruhi sebenarnya gitu Pak. Nah oke Pak, kita tahan dulu, masih panjang pembahasan kita, tentunya masih bersama dengan Bapak Ridwan di sini, tapi sebelum itu kita masih akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang banyak sebenarnya yang menjadi tupoksi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral pemirsa. Bukan cuma mengurusi masalah tambang, tapi tadi Bapak katakan bahwa
yang paling dekat dengan masyarakat lah, listrik ya. Saya pikir awalnya Pak listrik itu hanya gawean dari pihak PLN saja. Tapi setelah kita sempat ngobrol di awal sama Bapak Ridwan, rupanya memang PLN itu menjadi istilahnya yang paling berperan di situ. Tapi ada pihak-pihak lain dan rupanya dari pihak SDM juga ikut berperan di sini. Nah, terlepas dari itu semua Pak, berarti kan banyak program-program prioritas yang dimiliki oleh Dinas ESDM Provinsi. Boleh mungkin Pak dijabarkan sampai sejauh ini apa sih yang kiranya menjadi program-program prioritas Pak? Silakan. Iya, masih terkait dengan listrik satu. Program kelistrikan itu indikatornya kita menghitung dari misalnya satu pertama rasio desa berlistrik. Oke, rasio. Ya. Artinya itu rasio desa berlistrik kita harapkan baru 100% desa kita itu berlistrik. Iya. Desa-desa di kita. Nah, kalau sekarang ini kalau berdasarkan data ID dari Kemendagri, nah, itu kita sudah 100%. Jadi semua kita sudah 100%. Yeah. Walaupun kemudian nanti kemudian kurang dari 100% itu akibat daripada pemekaran. Jadi berpengaruh berarti Pak ya? Berpengaruh ya, kan katakanlah satu desa. Nah, karena kalau lihat di PLN itu, kalau satu desa itu kan beberapa dusun atau lingkungan. Satu dusun saja dilalui jaringan listrik, dianggap sudah berlistrik. Padahal masih ada 3-4 dusun yang belum jaringan listrik. Nah, itu. Nah, kebetulan dusun yang ini yang belum berlistrik mekar menjadi desa tersendiri. Jadi ya, berpengaruh. Berpengaruh. Nah, itu dinamika yang ada. Kenapa? Karena kemarin 100%, kok sekarang 3 kurang kan? Iya. Padahal ada penambahan desa, ada penambahan desa itu. Nah, jadi indikator kita itu rasio desa. Nah, kalau berdasarkan ID dari Kemendagri, kita itu sudah 100%. Desa di Sulawesi Tenggara sudah berlistrik. Nah, kemudian berlistrikan itu bisa dengan PLN maupun non PLN. Non PLN itu kita pakai PLT terpusat. Oh, PLT terpusat. Jadi bukan tersebar. Jadi ada satu lokasi sekitar bisa beberapa hektar begitu. Bagaimana untuk mengisi komunitas masyarakat rumah tangga desa yang ada, bisa bahkan mungkin bisa beberapa desa untuk satu titik data surya itu. Nah, itu jadi yang sekarang ini kita di pulau-pulau yang memang tidak bisa dijangkau jaringan listrik oleh yang tadi, nah itu pakai itu seperti itu dapat listrik pusat. Nah, itu kalau makan di pulau-pulau kita seperti itu, tapi semua juga memakai programnya itu dari kita, dari pemerintah semua. Nah, untuk jaringan listrik di pulau-pulau itu. Kedua, indikator kita itu rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi. Jadi target pemerintah rasio elektrifikasi itu 99,99%. Artinya semua rumah tangga berlistrik. Oh gitu. Itu tugas pemerintah. Nah, begitu. Jadi untuk mencapai itu kita punya program-program untuk mencapai semua rumah tangga berlistrik semua. Kami ada setiap untuk menganggarkan bagaimana rumah tangga yang tidak berlistrik ini bisa mendapatkan teknologi. Jadi kan pemerintah bantu diusulkan untuk disambungkan sambungan baru. Bagi yang sudah ada jaringan listrik di daerahnya, di lingkungannya, kami diusulkan oleh pemerintah daerahnya untuk diusulkan nama-nama ini untuk dibuat untuk dipasang sambungan baru. Itu gratis pemasangannya, tapi itu pemasangannya saja, bukan berbulannya. Itu sudah jadi tanggungan dari pihak masyarakat. Karena ternyata masih banyak saudara kita yang susah susah. Padahal itu kalau dipikir kalau untuk 450 watt itu masih sulit untuk memasang jaringan listrik. Terutama di daerah-daerah terpencil mungkin ya Pak ya? Terpencil. Dan ini yang menjadi bagaimana fokus dari pihak SDM sendiri. Karena targetnya kita itu tiba di 99,9%. Nah, sekarang kan kemarin 99,94 kayaknya. Itu masih PR kita. Iya. Tapi sekarang kira-kira itu tadi ya belum tercapai yang tadi 99,8. Persoalannya kan tadi bilang ini kan rasio elektrifikasi rumah tangga berlistrik. Persoalannya itu kan ada dinamis kan. Ada rumah tangga baru. Kan itu. Jadi sih Pak, tiba-tiba lagi mungkin ada rumah tangga lagi. Rumah tangga baru lagi. Jadi bagaimana begitu? Tidak bisa satu kali paten ya Pak. Langsung 100%. Iya, tidak bisa bertahap sih. Dan itu mustahil. Kita minta karena dengan rumah tangga pertumbuhan rumah tangga baru. Betul.
Tapi memang untuk semua jangkauan khusus di kabupaten kota ya Pak yang di Sultra ini bagaimana Pak? Apakah sudah mulai merata sebenarnya walaupun memang belum maksimal 100% ini bagaimana Pak? Nah, itu sudah mulai merata, sudah hampir kan. Oh, ya. Yang jelas kan kita berusaha untuk bisa mengakses daerah-daerah yang belum berlistrik itu. Kami juga kan punya mitra-mitra di DPR kan. Oh iya betul. DPR itu kan, mitra bagaimana bisa membantu, memberikan informasi terkait dengan di dapil-dapil. Iya, karena kan mereka punya ini menampung aspirasi rakyat gitu ya Pak ya. Oke. Seperti itu. Oke gitu. Jadi ada komunikasi yang terjalin juga. Oke. Nah selain memang di terkait masalah listrik ini, program-program yang menjadi fokus di pihak ASDM juga apa sih Pak? Udah sekarang juga masih energi juga. Oh masih tetap energi. Terbarukan. Oh iya, yang tadi EBT ya, yang gitu. ini seperti apa EBT itu sendiri Pak? Pengembangan itu RBT terbarukan kita fokuskan di daerah kepulauan pesisir. Oh ya, punya alasan tersendiri tidak Pak? Kenapa di daerah kepulauan? Iya, kenapa kami bisa di kepulauan kami pakai energi terbarukan? Karena satu, jaringan listrik PLN kan tidak sampai ke sana. Apalagi cuma satu pulau-pulau beberapa pulau. Iya sih, betul. Apalagi kalau kayak daerah Wakatobi kan itu banyak pulau-pulau dia. Benar. Itu hampir semua pulau Wakatobi pulau itu, pulau Lentera, Pulau apa itu semua pakai energi terbarukan. Oke. Itu, nah kemudian sekarang ini kan kalau bicara terbarukan, saya tidak asosiasi kita ke surya, matahari. Sebenarnya masih ada komponen energi lain di luar dari itu, kan begitu. Kita sekarang masih banyak energi terbarukan, misalnya bioenergi, bioenergi yang ini yang bagaimana dia ini? Kayak macam sekam padi. Oh, sekam padi. Kemudian kotoran hewan. Nah, itu semua yang belum kita jangkau, sebenarnya sumber yang lain yang bisa kita untuk artinya itu kalau itu berarti kita berbicarakan di tempat masyarakat. Karena memang sumber-sumbernya ada di sana. Sebisa mungkin bagaimana kita membangun desa mandiri energi berdasarkan potensi yang ada di situ. Oke, jadi nanti melihat potensi apa yang ada di daerah tersebut, maka itu nanti akan dikembangkan. Ya menjadi bioenergi tadi. Oke. Nah, tapi sampai sejauh ini sudah di mana selain Wakatobi mungkin sudah tersalurkan di mana saja Pak di daerah kepulauan? Oh sudah banyak baik kalau itu di Muna juga banyak. Oh Muna sudah, Muna Barat ya. Pulau Maginti apa semua itu sudah pakai energi baru terbarukan semua. Saya tidak hafal persis pulau itu, Kabupaten Batu Atas, Buton. Oh betul juga sudah. Kan jauh. Iya betul Pak. Daerah Buton itu memang ini, jadi sudah sampai rupanya di sana. Luar biasa. Nah ini kan pasti membutuhkan ya kerja keras juga sih ya Pak. Karena kalau kita pikir 17 kabupaten kota di Sultra ini memang hampir berapa persen juga didominasi dengan daerah kepulauan. Jadi bukan cuma daratan ya, tapi kita kepulauan juga cukup banyak. Nah jadi memang yang menjadi PR besar adalah di daerah kepulauan ini. Karena itu yang agak sulit jangkauan listriknya. Tapi lagi-lagi hal tersebut rupanya bisa terselesaikan karena adanya kolaborasi dan sinergi. Nah selain memang pihak pemerintah setempat pasti, apakah pihak masyarakat juga diberi diberi ruang lah untuk mereka bisa berkontribusi juga Pak dalam mendukung ya program ini, program listrik tadi. Gimana Pak? Sebenarnya ada ruang di masyarakat untuk bisa kontribusi, katakanlah. Tapi masyarakat itu butuh pengetahuan, skill, keterampilan. Iya sih. Ya, misalnya ada pendampingan. Katakanlah misalnya, kalau kita lihat di berbagai daerah, itu misalnya TMH kan. Ada beberapa sungai kecil, ya kan? Kemudian karena dengan teknologi yang sederhana, bagaimana membangun kincir, bagaimana kincir dihubungkan dengan generator apa semua, dan itu bisa menghasilkan listrik, kayak macam-macam begitu lah. Masyarakat kalau ada pendampingan pada masyarakat, seperti itu. Para masyarakat seperti itu. Kalau ada sungai kecil yang kontinu aliran sungainya, bisa itu dikembangkan menjadi TMH. Jadi sebenarnya masyarakat ini bisa berperan penting. Hanya mungkin tinggal bagaimana pembekalan untuk mereka ya Pak, karena lain. Nah selain memang program-program yang dimiliki oleh pihak ESDM Pak ya sebagai program prioritas, tentu kan juga ada goals atau target lah yang mungkin saja ingin diselesaikan khusus mungkin untuk di tahun ini. Kira-kira apa ini Pak kalau dari pihak ESDM? Kalau kan di pihak ESDM itu pertama karena sisi urusan pemerintahan kami kan pilihan. Betul.
Beda mungkin dengan dinas lain ya Pak ya? Beda minyak lain misalnya, karena kan usaha pilihan. Jadi pilihan itu sifatnya supporting, Oke. pendukung. Pertama satu, kalau kita melihat energi, apa sih yang di kehidupan kita ini yang kita energi, ya kan? Betul. Saya selalu mengatakan kalau macam yang membuat perencanaan kegiatan program bangunan, di dalam perencanaan tanpa memasukkan perencanaan aspek energi kebutuhan energinya, pasti gagal itu. Ya karena kita butuh energi. Butuh energi. Apapun Betul. juga butuh energi. Ekonomi masyarakat butuh energi. Mana ekonomi masyarakat itu juga butuh energi. Katakan seperti energi. Macam dulu orang kalau macam kerpen itu tuang kayu. Iya. Kalau satu batang papan itu dikasih berapa? Nah, Tapi dengan menggunakan listrik dia coba pakai mesin. iya, jadi lebih efektif Lebih kan? efektif. Nah itu yang kita. Jadi memang SDM itu ya supporting ya. Jadi supporting untuk semua sektor. Dan pertama satu listrik itu harus menjangkau semua daerah. Harus masyarakat semua mengakses semua listrik. Kemudian yang fokus kita sekarang SDM itu bagaimana kesehatan daya listrik di Sulawesi Tenggara untuk mendukung banyak sektor pertambangan ini. Oh Nah, gitu, gitu. listrik mendukung pertambangan. Itu harus berkolaborasi antara energi dan pertambangan ini. Kenapa? Kita kan untuk Sulawesi Tenggara yang sekarang untuk mineral nikel itu kan kita terbesar di Indonesia. Iya Pak, benar, saya sepakat sih. Hal tersebut juga sudah sangat jelas ya, makanya Dan 5 provinsi yang ada nikel, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, Papua Barat, dan provinsi. Ini terbesar di Sulawesi Tenggara. Kemudian kita selalu kebijakan kita itu dari dulu ya. Bagaimana seiring kebijakan nasional bahwa rantai produksi pertambangan itu tidak hanya kemudian eksplorasi, konstruksi, penambangan, jual. iya. Kita dengan seperti itu. Jadi Harus ada eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan atau pengolahan pembelian dari pengangkutan penjualan. Yang kita lihat selama ini kan eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan penjualan. Iya, langsung dia. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus pengolahan pemurnian dulu begitu. Betul Pak. Jadi pengolahan pemurnian kita ada di sini. Jadi kita banyak kehilangan sebenarnya kalau kita buat penambangan. Iya. Ini yang mungkin juga menjadi PR sih itu sebenarnya menjadi Pak. PR kita Iya. kemarin. Contoh saya kasih satu. Kita sekarang data kami kemarin di 2020 setelah kewenangan dilimpahkan, Iya, betul. itu penjualan biji nikel sultan itu hampir 23 juta ton. Hampir berapa Pak? 23 juta ton. 23 juta. Iya. Wow, oke. Itu data karena itu ya sistem. Iya, sistem. Data itu data setelah masuk dari batas kewenangan kami. Iya, daerah, betul. Itu 23 juta ton. Hampir. Pokoknya hampir lah 22,sekian. Sekian, lah. iya. 23. Oh. Itu kita banyak kehilangan sebenarnya. Wah, sayang ya Pak kalau ini kan bisa. Kita berbicara nilai tambah dulu. Iya. Nilai Oke. tambah dulu. Kalau itu kan kita hanya dapat beberapa. Kalau untuk fiskal daerah kan hanya dapat dengan bagi hasil saja yang terasa pusat dari royalti pembayaran. Itu yang diterima pemerintah untuk biaya pembangunan. Itu tidak signifikan juga. Tapi yang hilang paling besar itu adalah nilai tambah. Nilai tambah ini yang sering kita lupakan. Nilai tambah itu. Oke. Satu misalnya, dari yang paling kita bisa kita lihat dari sistem kerja misalnya. Dibandingkan daripada kegiatan yang rantai produksi pertama satu ya, rantai produksi, eksplorasi, konstruksi, penambangan, kemudian pengangkutan penjualan. Dia rantai produksi, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan penjualan. Itu dia lebih besar. Satu contoh yang rantai pertama. Iya. Ada satu perusahaan yang masih dulu gede-gedenya ekspor ya. Udah tahu. 1 tahun bisa 2 juta ton. 1 tahun 2 juta 2 juta ton. ton. Oke. Satu perusahaan. Iya, bagaimana ini kalau banyak Sekarang, perusahaan? iya, berapa tenaga pada waktu? Iya. Tidak lebih dari 100 orang. Untuk mengolah sumber daya kita daerah ini, hanya bisa menyerap tidak sampai 400 orang. Tidak sama. Oke. Itu dari sisi tenaga juga. Kita bandingkan dekat dengan kita dengan Antam. Oke, iya. Kita mau kolaborasi ya. Betul Pak. Ya, yang dekat dengan kita. Itu Antam itu kemarin itu tidak sampai 2. Paling tinggi 1,6 juta ton. Kegiatan penambangannya, kemudian diolah menjadi ferronickel itu. Iya. Itu 5 ribuan. Barang ada dia pernah 7 ribu. Oh, gitu. Setelah tenaga kerjanya. Cukup jomplang ya jadinya. Jomplang, Iya, kan? ya. Kesenjangannya sangat jauh, Pak. Jauh sekali. Betul. Jadi kita yang paling pertama hilang
kita kehilangan kesempatan kerja. Hmm. Dan pasti akan menimbulkan banyak pengangguran lah akhirnya di daerah kita sendiri Jadi, gitu. kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan jumlah tunggalan kita yang 23 juta tahun 2020 itu, kira-kira berapa kehilangan kesempatan kerja kita? Wah, cukup banyak sih Pak. Kalau misalnya kita Iya. ambil 23 juta ton dibagi dengan 1,5 juta, katakanlah kita ambil 5.000 orang, Betul. nah, ya kan sekitar 13 kali 5.000 berapa? Iya. Itu kehilangan kita. Waduh, banyak ya. Itu kehilangan Semoga kesempatan kerja. Itu udah iya. tenaga kerja. Belum dari sisi belum sektor sisi lagi. lain. Betul. Kalau Ya ini begitu sih. ada kegiatan, katakanlah begitu ada kegiatan usaha pengembangan daerah, begitu berkumpul manusia, begitu, tapi orang dikenakan. Betul Pak. Artinya kalau dikenakan berarti kalau kita Pasti akan kena juga, iya hidup lagi. Jadi ekonominya ada rantai ekonomi yang gini yang berputar, iya sih Pak. Kebijakan pertemanan kita, kebijakan pertemanan itu ada di situ. Iya, dan betul. Yang sekarang ini Tidak seperti itu. kita lakukan berapa? Kita lakukan itu, kita dulu. Kita kasih mereka kaya, kita kasih mereka Betul. masuk sana. Iya Pak. Tapi sekian puluh juta, sekian berapa juta ton itu, Sangat disayangkan ya Pak ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa memang kan Sultra ini banyak luas gitu. makanya kita selalu mengingat, saya akan Indonesia, kalau ada kebijakan-kebijakan yang bagaimana smell yang banyak, dia diarahkan bagaimana saudara terasa. Iya, sehingga bisa berdampak juga. Iya, betul Secara Pak. nasional pasti, dimanapun dibangun itu smelter, sebenarnya dia pasti. Iya. Sumber daya kita itu Biar mereka juga akhirnya terdampak ya dengan adanya itu gitu. Iya sih. Iya betul Pak. Nah itulah yang sebenarnya berarti menjadi harus perhatian kita semua ya Pak ya, biar masalah ini juga tidak akhirnya berlarut-larut, dan ketika nanti memang adanya pembangunan smelter, kemudian itu juga bisa memberikan keuntungan bagi minimal masyarakat sekitar daerah kabupaten yang memang memiliki potensi tambang gitu. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Jadi rupanya banyak sangat disayangkan ya Pak kalau kita kembali menilas balik bahwa memang banyak loh potensi-potensi yang bisa didapatkan. Apalagi mengingat tambang kita ini cukup besar, dan apabila seandainya pola yang tadi disampaikan oleh Bapak ini mulai dirubah, itu pasti akan memberikan pengaruh pada peningkatan perekonomian kita, dan akhirnya nanti akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat kita. Tapi lagi-lagi ya, semoga ini nanti menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa ke depan pasti saya yakin masyarakat juga sudah mulai akan memikirkan bahwa tambang ini kan istilahnya ya dia butuh waktu yang lama Pak untuk ini ya. Jadi berbeda dengan sektor-sektor yang lain, ketika habis bisa ditanam lagi, bisa dikembangkan lagi, tapi tambang tidak seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua Pak, lalu dari pihak ESDM untuk di tahun ini apakah memiliki program yang mungkin ini akan direalisasikan khusus di tahun 2023 menjelang ke tahun depan, karena ini kita tinggal beberapa bulan lagi juga akan pindah tahun lagi Pak, kita silakan. Iya baik. Nah, terkait untuk sektor keras positif di sektor mineral batubara ya. Iya Pak. Karena memang itu yang lebih menentukan ekonomi kita, potensi dari situ. Ya. Kan segala kebijakan nasional saja, Iya. terkait kebijakan kementerian tambah terlepas bahwa kemudian itu kemudian kewenangan mineral batubara juga kita. Iya. Yang pasti kami segala kewenangan kita kebijakan nasional dan kementerian tambah mineral batubara itu, kami berharap tetap mengharapkan bagaimana pemerintah pusat itu supaya akhir daripada kegiatan sampai pantangan ini dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Oke. Ya, kami tidak berharap kemudian pembangunan smelter itu di daerah-daerah yang memang tidak ada sumber daya nikelnya kan. Iya iya. Karena bagi kita apa bedanya sumber daya kita ini dijual di daerah lain, Iya. ya,
kemudian dengan dia keluar lagi dia sekarang begitu, kemudian caranya tidak ada. Tapi kita di dalam konteks bahwa kita ambil NKRI loh. Itu tidak ambil NKRI. Iya ya. Tapi kita ingin tumbuh besar dengan apa yang ada di kita. Iya, kita ingin bisa bagaimana ya berkembang dengan potensi yang kita punya gitu kan. Iya, betul Pak. Itu kita tidak bukan berarti kita ini tidak nasional. Iya, betul. Seperti itu. Artinya tidak berbeda saja. Nah, kebijakan itu kalau bisa kita batas sebagai berbasis komunitas kan. Kebijakan itu berbasis komunitas. Makanya kami tetap di Dinas ini bagaimana kita mendorong supaya kebijakan pemerintah pembangunan yang sekarang pengembangan kawasan industri untuk bagaimana hilir maupun hilir daripada pertambangan maupun yang dari hulu yang di industri kan kalau hilirisasi kan menganggap hilir kita sinyal ini hilir. Iya ya. Nah, hulunya kan di kegiatan produksi pertambangan ini hilir yang paling tinggi dan paling terakhir. Nah, kami kan memberikan gambar industri, nanti setelah itu industrinya dari Veronica atau Mikrostrom atau Mikroara itu seperti apa, itu industri bagaimana melakukan bidang selanjutnya itu Veronica untuk apa? Propaganda yang bisa dimanfaatkan seperti itu, karena itu langsung jadi. Iya, betul Pak. Kami harap itu yang tetap kami upayakan, karena ini potensi yang ada kita untuk bisa mendorong ekonomi kita, tidak lain selain daripada itu besar dan menurut saya jangan dikasih-kasihkan potensi yang besar ini. Makanya sudah kita katakan bahwa satu dengan pengelolaan sumber daya kita hati-hati jangan kemudian kita frontal seolah bahwa ini kita habisin sekarang saja. Kan beberapa kita lihat kan ada yang bilang wah ini kan cuma diam saja ya kalau kita habis sekarang ini nanti 2 tahun kita apa lagi itu habis. Iya, betul Pak. Ini kita harapkan bagaimana hilirisasinya ini kita dari sini, karena di situ luar biasa kita tidak mengharapkan nilai tambah mineralnya saja, tapi yang lebih besar itu tadi mineral itu itu yang besar. Ya, jadi inilah yang ingin ini yang kita supaya ini ada di suatunya. Sekarang kan sudah ada contoh seperti di Kolaka, sudah ada kawasan industri untuk itu kan. Kemudian sedikit lagi Vale akan membangun lagi atas Nater yang lagi dikenal utara juga beberapa. Ini yang kita dorong supaya hilirisasi mineral ini benar-benar itu ada di Sulawesi. Karena itu yang tadi begitu 1 juta ton saja yang lain keluar, kita kehilangan kesempatan itu bisa sebulan dari orang. Bayangkan itu, ada sangat disayangkan sih Pak. Ya, saya juga. Begitu 1 juta ton hilang keluar dari Sutra, kita kehilangan kesempatan itu bisa 100 orang. Bagaimana kalau puluhan juta ya Pak? Bagaimana puluhan juta? Itu lebih gampang sederhana. Betul. Dia 60 juta ton cuma 100 orang. Angka cuma 1,6 juta, kemarin itu. Dia bisa menyerap 5.000 ya. Jauh sekali. Gampang sekali kan. Makanya saya bilang, wah kita rugi sekali, begitu 1 juta keluar ke sana, kita kehilangan kesempatan kerja sekitar 9.000 orang. Padahal kan banyak kok tenaga kerja kita yang khususnya di putra-putri daerah kita ya, yang bisa. Kita suka bukan tenaga kerja, kita sudah tahu. Tenaga kerja sekarang ini saya untuk kita tahu bersama juga, satu misalnya, kita kalau kemarin kita tidak punya untuk SDM kita memang agak kurang ya, khusus di bidang pertambangan. Ada beberapa daerah sudah ada sistem pertambangan. Kemudian kita juga di sini perguruan tinggi sudah ada jurusan untuk pertambangan benar. Di Ho sudah punya teknik pertambangan. Kemudian di Kolaka 11 November Pak. Iya. Nah itu teknik pertambangan. Betul. Bahkan kita punya teknik pertambangan. Iya, Muhammadiyah juga ada. Ya, kenapa kita tidak berdayakan Pak yang sudah ada ya? Betul. Tidak maksudnya bahwa ini SDM Sultra. Iya, kan berbeda dengan yang di luar gitu kan. Usaha untuk itu kok. Betul. Bagaimana supaya kita bisa berperan, masyarakat kita, saudara kita bisa berperan di dalam sektor. Artinya kita ekonomi di situ. Kita menjadi pelaku di ekonomi ini. Iya betul sekali Pak, saya sepakat sih ya. Semoga ini juga akhirnya nanti akan menjadi semangat juga untuk masyarakat kita, untuk terutama para generasi muda adik-adik kita ya Pak ya, agar mereka juga bisa mengambil peran, sudah saatnya lah untuk berkontribusi pada daerah mereka masing-masing terlebih dahulu. Gitu. Bukan kita tidak tapi kita ingin bagaimana bisa tumbuh berkembang dengan potensi yang ada di daerah kita
kita juga bisa sejahtera dengan potensi tersebut. Tentu kan akan berbeda jauh rasanya ya Pak ya, dengan kita harus jauh-jauh keluar daerah, kita besar di daerah orang gitu kan, berbeda dengan ketika kita berkembang di daerah sendiri. Nah lantas Pak, sampai sejauh ini, lalu selain ya tentu pasti masih ada kendala, masih ada tantangan yang dihadapi. Terlepas dari itu, seberapa besar sih memang dukungan dari pihak-pihak lain, terutama juga mungkin masyarakat dalam mendukung biar yang keinginan tadi kita ini ya bisa terrealisasi lah gitu. Gimana Pak? Ya. Kalau untuk mewujudkan kemungkinan tadi dan kendalanya, satu ya pertama satu, artinya bisa masyarakat kita bisa menyadari bahwa pertama satu, sumber daya kita ini bukan sumber daya yang terbarukan. Jangan kita berlomba-lomba selalu apa namanya mengeksploitasi sumber daya kita ini. Eksploitasi, betul Pak. Padahal kalau kita pikir kalau kita habis hari ini, habis setelah itu. Iya. Artinya tidak ada sistem yang keberlanjutan yang kalau dia tidak hati, ini tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Dan justru kalau tidak sustainable, petaka. Iya, ya itu tadi bumerang ya untuk kita. Benar. Katakan begini, tiba-tiba naik, lagi udah habis, Iya. udah habis. Kalau tidak hati-hati, Turun ya, jatuh ke bawah ya. Iya sih Pak, sepakat saya. Itu. Jadi makanya kita itu berbangun sustainable itu bukan membangun pertambangannya. Kalau membangun pertambangan sih yang berkelanjutan, bukan motif pertambangan. Tapi yang berkelanjutan itu bagaimana ekonomi bisa hidup setelah pertambangan itu ada ekonomi yang tumbuh. Iya gitu, betul Pak. Itu yang kita harapkan. Jadi masyarakat kita harus menyadari bahwa satu, ini mineral kita ini mineral yang cepat habis, konsum habis. Iya. Sudah lagi penduduk. Betul. Ya itu pasti akan kebingungan juga kan nanti ujung-ujungnya gitu kan. Sementara saya di sisi lain kita negara kita ini kita ini untuk bisa berkompetisi di internasional maupun global. Kita tahu negara kita ini kan untuk strategis semua. Iya. Sekarang kita dibuka ada pertentangan kita Indonesia. Kita dibuka di WTO. Tapi kita bertahan. Iya ya. Kita bertahan. Betul Pak. Walaupun kita akan dikalahkan di WTO, kita bertahan. Masa kita dipaksa sih? Iya Pak. Saya bukan logikanya sederhana. Saya nggak bisa barang saya, kan mau paksa sih? Iya. Kan saya paksa sendiri, saya makan sendiri kan lebih kasarnya gitu. Iya. Logikanya kan seperti itu ya Pak ya. Tapi kan juga, karena memang negara-negara membutuhkan banyak. Semua kayak kelingkungan. Karena yang paling banyak memang di Indonesia gitu ya. Oke. Apalagi sekarang dengan geopolitik yang sekarang tumbuh di Eropa kan begitu, nah itu kan kesulitan di Bangka pun memproduksi apa pelan-pelan strategi ini kan. Oke, jadi memang tantangannya juga di sini ya Pak ya. Oke gitu. Nah tapi terlepas dari tantangan dan rintangan, saya yakin kan pasti ada harapan gitu, ada optimis lah bahwa dunia khususnya di sektor pertambangan kita ini bisa terus maju dan bisa terus memberikan ya kontribusi bagi masyarakat kita ya Pak ya. Nah lantas apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri khusus untuk masyarakat kita di Sultra? Silakan Pak. Untuk masyarakat kita sendiri, saya berharap dengan kehadiran sektor pertambangan ini, akhirnya bisa mendorong ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh, bukan tumbuh dari aspek kegiatan pertambangan saja, tapi bagaimana masyarakat mendapat manfaat dari kegiatan dampak samping ya, efeknya ya. Betul. Nah, itu yang kita berharap masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Dan itu lebih besar daripada kegiatan pertambangan sendiri sebenarnya. Nah, itu masyarakat yang harapan saya masyarakat bisa mempunyai kesadaran seperti itu. Oke, dan ya sehingga kalau ada kesadaran seperti itu ini kan pasti akan memberi dampak ya Pak ya pada daerah kita. Dan saya rasa ya kita akan jauh lebih sejahtera lagi ya, walaupun memang kita tahu bahwa potensi tambang ini bukan potensi yang terbarukan gitu. Jadi suatu saat nanti pasti akan habis. Tapi sebelum potensi itu habis, ya bagaimana kita bisa menumbuhkan potensi-potensi lain yang hingga akhirnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita. Iya betul sekali. Ya inilah memang yang sangat dilematis ya Pak ya. Tapi saya yakin masyarakat kita juga sudah mulai memahami dan
terkhusus mungkin untuk para generasi-generasi muda yang mulai menyiapkan diri, Iya. karena Anda lah yang nantinya akan menjadi penerus ya, khususnya untuk di daerah-daerah kita yang sangat memiliki banyak potensi khusus di sektor pertambangan. Terlepas dari sektor-sektor lain yang juga menjadi naungan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, ya pasti juga menjadi fokus ya Pak ya untuk bagaimana menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Dan semua ini akhirnya bermuaranya ke kesejahteraan masyarakat kita. Nah baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya terima kasih sebelumnya sudah hadir kepada Bapak Ridwan Buji STMT selaku Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga pemirsa Sultra TV yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.